Baik, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarital Jaimun dengan NIM 20.03.03.0018, kelas A, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu politik. Langsung saja kita lihat pembahasannya. Yang pertama, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Jadi Karl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Yang kedua, secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang telah dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Jadi, trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini yaitu mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kemudian badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara. Kemudian legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Keamanan artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata yang menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Kemudian diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Badan eksekutif di Indonesia. Jadi dalam masa pra-demokrasi terpimpin pada tahun 1945 sampai bulan Juni tahun 1959 kita kenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden serta wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang terdiri yang tidak dapat diganggu-gugat dalam menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri atas dasar tanggung jawab menteri. Lalu yang kedua, badan legislatif. Jadi badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul atau untuk membicarakan masalah-masalah publik. Kemudian yang ketiga, fungsi badan legislatif. Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah menentukan kebijakan polisi dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran. Lalu fungsi legislatif. Menurut teori yang berlaku, tugas utama legislatif terletak di bidang perundangan. Sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu, untuk membahas rancangan undang-undang sering dibentuk panitia-panitia yang berwenang untuk memanggil menteri atau penjabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Kemudian badan yudikatif dalam negara-negara demokratis, di mana sistem common law dan sistem civil law. Sehubungan dengan pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif, dalam hal ini kita perlu membicarakan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem common law dan civil law. Satu ciri yang terdapat di kebanyakan negara, baik yang memakai sistem common law maupun sistem civil law, ialah hak menguji, yaitu hak menguji apakah peraturan-peraturan hukum yang lebih rendah dari perundang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan. Kemudian badan yudikatif di negara-negara komunis. Pandangan orang komunis terhadap peranan dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet legality. Kemudian kebebasan badan yudikatif. Jadi dalam
doktrin trias politika, baik yang diartikan sebagai pemisahan kekuasaan maupun sebagai pembagian kekuasaan, khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif. Prinsip yang tepat dipegang ialah bahwa dalam tiap negara, hukum badan yudikatif haruslah bebas dari campur tangan dan eksekutif. Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Lalu kekuasaan badan yudikatif di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya sistem hukum perdata hingga kini masih terdapat dua sistem, yaitu sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis. Yang kedua, sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang bercorak kode-kode Prancis zaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Kemudian kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 mengenai bab kekuasaan kehakiman memuat beberapa perubahan. Amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian partisipasi politik. Partisipasi politik di negeri demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri, atau seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Lalu partisipasi politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil atau tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Lalu partisipasi politik melalui new social movements dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul? Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Kemudian beberapa jenis kelompok. Karena beragamnya kelompok-kelompok kepentingan ini, Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku Comparative Politics Today yang diedit bersama membagikan kelompok kepentingan dalam 4 kategori. Yang pertama, kelompok anomi, yang kedua kelompok non-institusional, yang ketiga kelompok institusional, lalu yang keempat kelompok asosiasional. Kemudian definisi partai politik. Partai politik ini berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahiran, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara. Kemudian yang berikut kita lihat fungsi di negara otoriter. Hal-hal yang dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi-fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara yang menganut paham demokrasi. Kini marilah kita lihat bagaimana paham negara otoriter, misalnya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Pada kenyataannya, pandangan tersebut memandang berbeda. Contoh lain di negara yang otoriter adalah Cina dan Kuba. Tetapi di sini hanya dibahas komunisme di Uni Soviet masa lampau. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Kemudian di negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan banyak sekali variasi, kecuali beberapa
Negara yang berdasarkan komunisme seperti Korea Utara, partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Yang berikut, benarkah pengaruh partai politik turun? Jadi memang akhir-akhir ini banyak pengamat, terutama di Barat, berpendapat demikian. Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan di bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Jadi akibatnya baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Partai politik di Indonesia. Partai politik telah merupakan bagian dari kehidupan politik selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, terutama di Inggris, partai politik telah muncul jauh sebelumnya sebagai sarana partisipasi bagi beberapa kelompok masyarakat yang kemudian meluas menjadi partisipasi seluruh masyarakat dewasa. Kemudian, sistem pemilihan umum. Keuntungan dan di kebanyakan negara, demokrasi pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat berpartisipasi serta aspirasi masyarakat. Kemudian kita lihat keuntungan sistem proporsional. Yang pertama, sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Yang kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distoris, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang atau wasted. Yang ketiga, sebagai contoh dapat dilihat pada bagan di bawah ini yang menggambarkan hasil pemilihan umum pada tahun 1992 di Inggris. Kemudian kita lihat kelemahan sistem proporsional. Kelemahan sistem proporsional yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Yang ketiga, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon. Yang ketiga, wakil terpilih kemudian renggang ikatannya dengan konstituennya. Yang keempat, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon. Lalu kita lihat sistem pemilihan umum di Indonesia. Jadi sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum tahun 1955 dan tahun 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Baik, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam.